Bab 951. Hahaha, meskipun aku agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta karun, kan? Tawa keras tiba-tiba terdengar dari jalur di samping gelombang dingin yang ekstrim. Semuanya berubah terlalu cepat. Semua orang masih kaget dengan kekuatan Zhao Feng ketika mereka tiba-tiba merasakan beberapa aura kuat muncul dari atas. Ini Jiang Hao. Ekspresi penatua berjubah ungu berubah. Jiang Hao berasal dari keluarga Jiang, salah satu dari 8 keluarga besar, dan dia adalah keajaiban luar biasa yang telah membangunkan garis keturunannya. Meskipun dia juga hanya seorang dewa suci kuasi, kekuatan Jiang Hao dengan mudah melampaui penatua yang telah mati, dan dia bahkan lebih kuat dari dewa suci yang normal. Ini adalah anggota tim Pangeran Ketujuh. Hati Lei Tong turun. Keluarga Jiang mendukung Pangeran Ketujuh dalam persidangan Putra Mahkota. Pangeran Ketujuh menduduki peringkat sebagai favorit ketiga untuk menjadi Putra Mahkota. 3 dewa kuasi suci yang mengikuti di belakang Jiang Hao semua setara dengan penatua kambing. Meskipun ketiga kelompok itu akan berpisah, terutama Zhao Feng dan sesepuh berjubah ungu, mereka semua berada di kapal yang sama sekarang. Zhao Feng, berhenti. 3 kelompok kami perlu bekerja sama untuk saat ini. Jing Kai segera mengirim pesan kepada Zhao Feng. Meskipun dia terpana dengan kekuatan sejati Zhao Feng, dia masih belum bisa menandingi Jiang Hao. Bahkan jika pertahanan fisik Zhao Feng kuat dan dia sebanding dengan dewa kuasi suci, itu tidak akan cukup. Keluarga Jiang memiliki Ice Demon Bloodline, yang berada di peringkat 20 teratas di antara Imperial Dao Bloodlines. Peluang untuk membangunkannya sangat rendah. Jiang Hao jelas merupakan eksistensi keluarga Jiang yang tak tertandingi terhadap siapapun yang belum menjadi dewa suci. Bahkan Tuan Suci yang normal mungkin bukan lawannya. Zhao Feng, mari kita berhenti untuk sekarang. Jiang Hao ini adalah seorang jenius tak tertandingi dari generasi keluarga Jiang sebelumnya, dan dia memiliki Ice Demon Bloodline. Mata si tua berjubah ungu bergeser saat dia juga mengirim pesan. Setelah mengalami pukulan Zhao Feng, sesepuh berjubah ungu tahu bahwa dia bukan pertandingan Zhao Feng. Kedatangan Jiang Hao memberinya alasan untuk menghentikan perkelahian. Ketika Zhao Feng tidak memperhatikan, dia kemudian akan lari. Karena indera seseorang terbatas di Black Wind Canyon Forbidden Ground, pada dasarnya tidak mungkin bagi Zhao Feng untuk menemukannya. Jiang Hao. Zhao Feng memeriksa laki-laki berambut putih yang tampan. Zhao Feng telah bertemu beberapa orang dari keluarga Jiang di dimensi ilusi ilahi, dan orang yang memberinya kesan paling dalam adalah Jiang Chen. Pada saat itu, Jiang Chen juga cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan Jiang Hao ini, rasanya seperti perbedaan antara surga dan bumi. Kamu adalah Zhao Feng, kan? Mata Jiang Hao dingin saat dia memeriksa Zhao Feng dengan penuh minat. Dia telah mendengar beberapa hal tentang apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi dari para murid keluarga Jiang. Namun, karena itu adalah perselisihan antara anak-anak, dia jelas tidak perlu peduli. Dia hanya tertarik pada Zhao Feng. Zhao Feng hanya seorang raja, namun dia berani memasuki pusat Black Wind Canyon Forbidden Ground. Jika itu adalah raja lain di tempatnya, mereka pasti sudah terkikis oleh angin hitam dan berubah menjadi roh angin yin hitam. Selanjutnya, Zhao Feng benar-benar memiliki keunggulan melawan dewa kuasi suci. Adalah hal yang meragukan bagi seorang raja untuk memiliki kekuatan pertempuran dari dewa kuasi suci. Anda ingin bagian dari harta karun? Zhao Feng mengabaikan pertanyaan Jiang Hao dan menanyakan salah satu pertanyaannya. Jiang Hao terkejut saat dia melihat Zhao Feng sambil tersenyum. Betul, apakah Anda pikir saya punya hak? Petik 2. Mendengar pertukaran antara Zhao Feng dan Jiang Hao, sesepuh berjubah ungu dan teman-teman semuanya merasa hati mereka berdebar. Ada 3 kelompok di pihak mereka, dan jika mereka bergabung, kelompok Jiang Hao tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Apa yang dipikirkan Zhao Feng? Old Ying juga mulai panik. Dia tidak tahu bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Ini bukan pertanyaan apakah Anda memiliki hak atau tidak. Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat ia menghadapi kekuatan Jiang Hao. Oh, lalu katakan padaku, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan beberapa harta? Jiang Hao tertawa dingin. Dia ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Zhao Feng. 3 dewa kuasi suci di belakang Jiang Hao juga mulai tertawa. Jika ketiga kelompok bekerja sama, mereka tidak akan bisa mengambil apapun dengan paksa. Namun, jelas bahwa ada permusuhan internal yang besar. Selain itu, Zhao Feng begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menempatkan Jiang Hao di matanya.
Dalam situasi ini, semakin mereka menurunkan kekuatan ketiga kelompok, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh. Mata semua orang berlatih ke Zhao Feng saat Jiang Hao mengajukan pertanyaannya. Mereka tidak tahu apa arti kata-kata Zhao Feng. Apa yang dipikirkan Zhao Feng ini? Mengapa dia memuntahkan begitu banyak omong kosong ke Jiang Hao? Penatua berjubah ungu itu mengutuk hatinya. Api petir angin dan simbol dewa kesengsaraan petir dalam tubuh Zhao Feng tiba-tiba dilepaskan. Gelombang petir keemasan melesat ke arah pilar di tengah aula. Saat Zhao Feng mengedarkan Yuan sejatinya, Jiang Hao tegang dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya, tapi dia benar-benar tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng yang sombong akan menyerangnya, tetapi sebaliknya, Zhao Feng menekan ke arah aula kosong. Namun, hati dari sesepuh berjubah ungu, Old Ying, dan sesepuh berjanggut melompat. Mereka tahu betapa mengerikannya tindakan Zhao Feng. Pukulan Zhao Feng menuju arai di pilar, dan sesepuh janggut telah menunjukkan kepada semua orang betapa mengerikannya arai ini. Arai emas dan putih ini bisa mengusir semua serangan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat pada kecepatan yang tidak ada yang bisa bereaksi. Semua orang bergetar dan secara naluri mundur beberapa langkah. Tidak baik, Zhao Feng ingin membunuhku. Penatua berjubah ungu itu merasakan bahaya hidup dan mati. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng masih ingin membunuhnya meskipun mereka telah mencapai tahap ini. Tidak ada waktu untuk menggunakan arai di Dragon Jade-nya sama sekali. Mundur, penatua berjubah ungu langsung mundur selangkah. Ledakan, detik berikutnya, kepalanya meledak. Ekspresi terkejut di wajahnya juga hancur. Tanda kepalan tertinggal di dinding di belakang sesepuh berjubah ungu. Gelombang. Semua orang terdiam. Yang bisa terdengar hanyalah peluit aneh angin hitam. Mati. Hati Lei Tong bergetar. Bagaimana ini mungkin? Dia mundur selangkah. Penatua yang sudah mati itu tidak percaya. Ketika Zhao Feng menyerang, penatua berjubah ungu bereaksi tepat waktu dan mundur selangkah. Baru saat itulah serangan Zhao Feng mendarat di arai dan dipantulkan. Lalu mengapa serangan itu masih mengenai sesepuh berjubah ungu? Mata Jiang Hao melebar juga, dan dia menarik napas dalam-dalam. Tiga di belakangnya semua tertegun, dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana kepalan kasual dari Zhao Feng menuju aula kosong mengakibatkan kepala sesepuh ungu berjubah. Seorang dewa semu yang suci mati begitu saja. Dia menggunakan arai. Seorang penatua dengan rambut putih di kelompok Jiang Hao memandang ke arah tengah aula dengan mata berbinar, lalu angin hitam menutupi aula sekali lagi. Maaf, tapi saya menghitung bahwa Anda akan mengambil langkah mundur, kata Zhao Feng dengan nada rendah ke arah tubuh sesepuh berjubah ungu, seolah-olah itu akan membuatnya beristirahat dengan tenang. Bagaimana ini mungkin? Mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng, orang-orang yang akrab dengan teori arai tertegun. Pertama, hanya menghitung proyeksi rebound sangat sulit. Itu pasti tidak bisa dilakukan dengan sekali pandang. Namun, Zhao Feng juga mengatakan bahwa dia menghitung satu langkah sesepuh ungu berjubah juga. Tidak ada yang mempercayainya, namun kenyataan ada tepat di depan mereka. Baru sekarang semua orang merasakan betapa mengerikannya pemuda ini. Dia membunuh seseorang dengan mudah dengan mengambil keuntungan dari arai, dan korban bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap kematiannya. Bahkan jika penatua berjubah ungu bisa memulai arai di Dragon Jade-nya, dia tidak akan bisa melarikan diri pada waktunya. Ini adalah Zhao Feng. Jing Kei menatap Zhao Feng dengan tatapan tertegun, seolah ini adalah pertama kalinya dia bertemu Zhao Feng. Hanya satu orang saja yang berhasil menakuti semua orang yang hadir, termasuk Jiang Hao yang terkenal. Dia mengendalikan seluruh situasi. Penatua jenggot itu sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengambil sisi begitu cepat. Zhao Feng mengambil cincin interspatial penatua berjubah ungu sebelum melihat Jiang Hao. Seseorang harus berupaya menerima kompensasi. Zhao Feng akhirnya menjawab pertanyaan Jiang Hao. Mata Jiang Hao suram. Grandmaster arai dalam kelompoknya baru saja memberitahunya teori tentang bagaimana Zhao Feng membunuh sesepuh berjubah ungu. Jiang Hao harus mengakui bahwa pukulan Zhao Feng baru saja mengejutkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Pemuda ini tidak sederhana. Kamu benar, menerima kompensasi tanpa usaha memang tidak dapat diterima, Jiang Hao tiba-tiba berkata, dan semua orang menghela nafas. Kekuatan kelompok Jiang Hao tidak bisa diabaikan, tetapi tampilan Zhao Feng telah menakuti mereka. Sekarang Jiang Hao menyerah,
semua orang menyadari bahwa mereka harus berterima kasih kepada Zhao Feng. Ada arai yang mendalam di aula, dan grup saya memiliki Grandmaster Arai, kata Jiang Hao. Itu Grandmaster Wu Yu dari Provinsi Yuan, kan? Ying tua menatap tua berambut putih itu. Ini memang orang tua ini. Wu Yu perlahan berjalan maju dari belakang Jiang Hao dan menatap Zhao Feng dengan dalam. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa perjalanan ini telah berakhir, tetapi Grandmaster Arai tiba-tiba melompat keluar. Mata kiri Zhao Feng memeriksa pilar perunggu hijau di aula, lalu melihat ke bawah. Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jika Grandmaster Wu Yu dapat berkontribusi, ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng melambaikan cincin interspatial bahwa dia baru saja melepas penatua berjubah ungu. Terima kasih banyak, Grandmaster Wu Yu. Mata Jiang Hao berbinar. Aku akan pergi dan melihatnya. Angin hitam di sekitar mereka terlalu terkonsentrasi, dan hampir tidak ada yang bisa dilihat di tengah aula. Wu Yu perlahan berjalan ke aula, tapi dia segera kembali dan menatap Jiang Hao sebelum menggelengkan kepalanya. Ini adalah susunan paling misterius dan kompleks yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Kelompok Jiang Hao mengungkapkan ekspresi kecewa. Grandmaster Wu Yu adalah ahli arai paling terkenal di Provinsi Yuan. Jika dia mengatakan tidak ada jalan, maka benar-benar tidak ada jalan sama sekali. Ayo pergi, Zhao Feng. Perjalanan kami telah berakhir. Ying tua perlahan berjalan mendekat. Mereka tidak dapat memecahkan arai, sehingga mereka ditakdirkan untuk tidak bersama dengan harta karun. Tidak ada jalan lain setelah aula ini. Aku akan pergi juga. Penatua yang sudah mati itu memimpin kelompoknya dan akan pergi juga. Mereka telah mendapatkan cukup harta sekarang. Yang perlu mereka lakukan adalah menemukan tempat yang aman dan menunggu persidangan putra mahkota berakhir. Lei Tong dan Kaisar Muda saling memandang. Penatua berjubah ungu meninggal, dan mereka melirik kelompok Jiang Hao dengan waspada. Keduanya mengikuti di belakang Old Ying dan perusahaan dan berharap Jiang Hao tidak akan mengganggu mereka. Saat mereka akan pergi, ledakan, 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 tanah di bawah mereka mulai bergetar. Gelombang boom, sebuah cahaya 9 warna melesat keluar dari bawah pilar perunggu hijau dan ke langit. Seluruh aula ditutupi oleh cahaya 9 warna, dan riak cahaya menyapu semua orang. Dimensi gelap berubah menjadi aula yang megah dan mempesona. Bab 952. Tatapan semua orang tertarik pada cahaya 9 warna yang berasal dari pilar perunggu hijau, dan mereka tidak dapat berpaling. Hanya mata kiri Zhao Feng yang berkedip dengan gelombang cahaya kemasan. Pada saat yang sama, simbol-simbol dewa kesengsaraan petir dalam jiwanya semua terlintas. Seperti yang saya pikirkan, gumam Zhao Feng ringan. Kali ini, dia jauh lebih dekat ke cahaya 9 warna, sehingga dia bisa melihatnya lebih jelas dengan mata kirinya. Cahaya 9 warna ini dibangun dari kekuatan jiwa, yang berarti bahwa cahaya harta karun yang menakjubkan ini sebenarnya palsu. Zhao Feng meletakkan satu tangan di Old Ying, dan gelombang Soul Intent dan God Tribulation Lightning menutupi jiwa Old Ying. Ying tua, jangan bergerak. Saya tidak punya niat buruk, Zhao Feng mengirim pesan pada saat yang sama. Gelombang, udara yin dan cahaya 9 warna dalam jiwa Old Ying perlahan-lahan dipaksa keluar oleh Zhao Feng. Mata Old Ying langsung menjadi jernih, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi ketakutan. Zhao Feng, terima kasih. Old Ying menarik napas dalam-dalam saat dia mengirim pesan kepada Zhao Feng. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa kita tertipu untuk datang ke tanah terlarang Black Wind Canyon. Old Ying menganalisis semuanya begitu dia bangun, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Sejak mereka memasuki Black Wind Canyon Forbidden Ground, angin hitam telah mengikis mereka, dan keinginan di lubuk hati mereka perlahan-lahan diperbesar. Bahkan Ying tua tidak menyadari bahwa kepribadiannya telah berubah. Cahaya 9 warna kemudian melesat ke udara, dan efek angin hitam menjadi lebih kuat. Tetua berjubah ungu tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Zhao Feng, serta gangguan oleh sesepuh kambing, juga karena perubahan kepribadian. Di sebelah mereka, Jing Kai telah benar-benar dipelintir oleh angin hitam dan cahaya 9 warna. Dia menjadi lemah, egois, dan tanpa emosi. Yang dia inginkan hanyalah harta. Dia hanya bisa menyalahkan bahwa pikirannya terlalu lemah dan dia memiliki terlalu banyak keinginan tersembunyi. Bahkan Ying tua tidak memiliki kepercayaan diri untuk membangkitkan Jing Kai sekarang.
Old Ying memejamkan matanya dan mulai mengedarkan soul intennya untuk melindungi jiwanya sambil mencoba menyelidiki cahaya 9 warna di depannya. Ini sebenarnya kekuatan jiwa yang mendalam. Old Ying benar-benar terkejut ketika dia berbalik dan melihat yang lain. Terlepas dari Zhao Feng dan dirinya sendiri, tatapan semua orang terfokus pada pilar perunggu hijau saat itu memancarkan cahaya 9 warna dan benar-benar mengabaikan yang lainnya. Keinginan untuk harta terungkap sepenuhnya di wajah mereka. Old Ying takut akan tempat ini. Mari kita tunggu sebentar. Jika ada keadaan darurat, gunakan arai di Dragon Jade Anda, kata Zhao Feng. Anak ini, Ying tua tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Dia hanya seorang raja, namun dia mampu mempertahankan kesadarannya di tempat ini dan bahkan membangunkan Ying tua di saat kritis. Pada saat ini, dia benar-benar dapat melihat cahaya 9 warna tanpa masalah. Old Ying curiga bahwa mungkin Zhao Feng adalah pakar reinkarnasi. Ledakan, weng gelombang. Cahaya 9 warna yang berasal dari pilar perunggu hijau mulai perlahan memudar sampai benar-benar menghilang dan kembali normal. Seluruh aula menjadi gelap sekali lagi. Semua orang yang baru saja akan meninggalkan semua berhenti dan memandang pilar perunggu hijau. Mari kita coba mendapatkan harta karun itu. Mata semua orang berbinar saat mereka memandang Wu Yu dengan harapan. Old Ying menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Semua orang di aula bertindak seolah-olah seseorang mengendalikan tindakan mereka. Mengapa cahaya 9 warna itu muncul begitu tiba-tiba, tepat pada saat mereka akan pergi? Black Wind Yin Ghost tiba-tiba muncul dari persimpangan sebelumnya ketika mereka ragu-ragu untuk memilih, memimpin jalan ke aula ini. Semua hantu angin hitam Yin lalu memekik dan mundur. Semua ini tampaknya direncanakan oleh kekuatan misterius tertentu. Zhao Feng, apa yang bersembunyi di bawah sana? Tanya Old Ying. Mungkin harta, atau mungkin sesuatu yang lain. Mata kiri Zhao Feng tidak bisa melihat semua jalan melalui. Dia juga ingin tahu rahasia tempat ini, itulah sebabnya dia mengikuti semua orang meskipun mereka semua kehilangan akal. Zhao Feng, haruskah kita menghentikan Wu Yu? Ying tua memandang Wu Yu, yang perlahan-lahan mendekati garis arai putih keemasan yang kompleks dan misterius. Mengapa? Bahkan jika kita berhasil menghentikan mereka kali ini, lebih banyak orang akan datang ke sini, ke aula ini. Lebih banyak orang akan datang dalam sidang putra mahkota berikutnya. Apakah kita seharusnya menjaga tempat ini selamanya? Petik 2. Jawaban Zhao Feng membuat Old Ying terdiam. Kenyataannya, Old Ying juga ingin mengetahui rahasia tempat ini. Biarkan semuanya menjadi seperti yang seharusnya kalau begitu. Old Ying menghela nafas dan bersiap untuk menggunakan Dragon Jade-nya. Wu Yu menutup matanya di depan pilar perunggu hijau dan menyebarkan jiwanya di seluruh struktur arai. Inten jiwa Wu Yu perlahan bergabung ke dalam arai dan ke dalam garis arai putih kemasan. Darah menetes dari mulut Wu Yu, dia jelas menggunakan terlalu banyak energi. Namun, tidak ada yang peduli. Yang mereka harapkan hanyalah Wu Yu untuk memecahkan barisan, meskipun itu hanya sedikit. Seiring berlalunya waktu, semua orang mulai menjadi tidak sabar. Niat jiwa Wu Yu benar-benar tenggelam dalam susunan ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah batuk darah beberapa kali. Embusan angin hitam tiba-tiba muncul dari salah satu jalur. Wu gelombang-gelombang. Hantu angin-angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke aula. Tidak bagus, itu adalah Black Wind Yin Ghost yang mundur beberapa waktu yang lalu. Lalu kita bunuh mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Grandmaster Wu Yu. Wajah Jiang Hao menjadi dingin dan hendak menyerang. Jiang Hao, tunggu. Seseorang dari kelompok Jiang Hao menghentikannya. Lihat, mereka membantu kita memecahkan barisan. Teriak si tua dengan gembira. Tak terhitung raja dan hantu angin hitam Yin tingkat kaisar yang dibebankan ke titik tertentu pada arai. Ledakan, A Black Wind Yin Ghost langsung ditolak dan dibunuh. Wu gelombang-gelombang. Black Wind Yin Ghost kedua menerjang maju dan mulai menggigitnya. Ledakan, Black Wind Yin Ghost ini terbunuh oleh kekuatan memukul mundur juga. Yang ketiga, keempat, Old Ying menyaksikan adegan ini dengan kaget. Rambutnya berdiri, dan secara naluriah dia mundur beberapa langkah. Besar, mereka membantu kita memecahkan susunan. Mata Jingkai berbinar saat dia berseru. Sepertinya hantu angin Yin hitam ini ingin kita mendapatkan harta karun itu. Penatua berotak itu membelai jenggotnya dan tertawa. Wu Yu memiliki wajah pucat dan memuntahkan seteguk darah sebelum runtuh ke tanah. Kesadarannya telah benar-benar bergabung ke dalam arai,
dan itu adalah titik yang sama di mana hantu angin-angin Yin sedang menyerang. Gelombang-gelombang, retak sedikit muncul pada arai putih keemasan. Ledakan, seluruh aula bergetar sekali lagi. Suara mendesing, ledakan, kabut tebal sehitam tinta melilit pilar perunggu hijau dan menerjang ke langit, dan aura mengerikan mulai menyebar. Saat ini, aula sepertinya menjadi neraka. Aura jahat dan dingin membuat semua orang tidak bisa bernapas. Suara mendesing, bola kabut hitam ini berubah menjadi kepala monster yang menggeram dan melahap tubuh Wu Yu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa cahaya 9 warna tiba-tiba berubah menjadi kabut yang menakutkan ini? Senior Wu Yu dimakan oleh kabut itu. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, rasa takut di hati mereka tiba-tiba terbangun oleh aura yang kuat dan menakutkan ini. Ying tua, lari. Zhao Feng segera mengirim pesan. Gelombang. Setelah tubuh Wu Yu menghilang, kepala geraman itu menjadi lebih besar dan menyerbu ke arah sekelompok orang. Kekuatan hisap yang kuat datang dari mulut monster kabut hitam itu. Tolong aku. Kaisar muda dari kelompok Lei Tong sangat terpengaruh oleh tempat ini dan langsung tersedot ke dalam kabut hitam. Zhao Feng dan Old Ying langsung menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatan mereka dan adalah yang pertama menghilang ke jalur. Sebelum Old Ying pergi, dia juga menyeret Jing Kai juga. Baru kemudian orang lain bereaksi dan mulai melarikan diri. Apa itu? Seorang dewa kuasi suci dari kelompok sesepuh janggut itu tersedot ke dalam kabut hitam. Naga giok. Dia gemetar dan menggunakan arai di dalam naga giok, dan lapisan cahaya mulai menyebar. Suara mendesing. Namun, di saat berikutnya, dia dimakan oleh kepala binatang yang menggeram itu sebelum dia bisa berteleportasi. Ledakan. Kepala binatang yang terbuat dari kabut hitam berubah menjadi beberapa bola kabut hitam, berubah menjadi kepala yang lebih kecil, dan mengejar semua orang yang mencoba melarikan diri. Zhao Feng menggunakan flash spasial petir sayapnya untuk melarikan diri dan memeriksa situasi di belakang dengan mata kirinya. Orang-orang yang telah dimakan oleh kepala binatang telah memasuki barisan melalui celah kecil. Zhao Feng terkejut. Apa jenis teknik ini? Apa yang bisa menyusutkan manusia menjadi seukuran retakan? Tidak baik. Zhao Feng menyadari salah satu kepala kabut hitam sedang menuju ke arahnya. Suara mendesing. Zhao Feng tidak lagi memeriksa apa yang terjadi di belakangnya. Dia fokus menggunakan Lightning Wings Spatial Flash untuk melarikan diri. Suara mendesing. Begitu Zhao Feng melarikan diri dari gua, dia merasa bahayanya menghilang. The Black Wind Canyon Forbidden Ground masih bergetar. Sepertinya bola-bola kabut hitam belum bisa muncul di luar. Zhao Feng menebak. Zhao Feng, mari kita tinggalkan tempat ini dengan cepat. Kita mungkin bisa menyelamatkan Jing Kai. Petik 2. Old Ying memandang Jing Kai yang pingsan dengan khawatir. Bagaimanapun, dia masih anggota tim Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 hanya memiliki 7 orang, sehingga mereka tidak mampu kehilangan siapapun. Pada saat ini, angin hitam di Black Wind Canyon Forbidden Ground berkumpul dan menjadi lebih kacau, seolah-olah akan kembali ke kekuatan sebelumnya. Baik, riak cahaya emas yang datang dari mata kiri Zhao Feng mulai redup. Siapapun yang bisa melarikan diri sudah melakukannya. Tanah menjadi tenang sekali lagi. Namun, sebelum mereka berhasil membuatnya sangat jauh, sebuah dinding meledak, dan badai yang disebabkan oleh kehancuran dunia kecil menyapu ke segala arah, dan embusan angin hitam bertiup dari bawah tanah. Gelombang. Hembusan angin hitam ini berubah menjadi hantu angin yin hitam yang besar dan melompat ke arah Zhao Feng. Tidak bagus, dunia kecil telah hancur. Hantu angin yin hitam ini terbentuk dari maksud suci Tuhan, yang telah menjadi jahat. Petik 2. Satu-satunya mata tua Ying memandang Inten yang belum sepenuhnya berubah menjadi Black Wind Yin Ghost, dan itu memancarkan gelombang kuat Yin dan kekuatan jiwa yang mematikan. Bab 953 melarikan diri. Tidak bagus, dunia kecil telah hancur. Hantu angin yin hitam ini terbentuk dari maksud suci Tuhan, yang telah menjadi jahat. Petik 2. Old Ying memandang ke depan dengan panik dan ketakutan. Beberapa dewa suci kemungkinan besar telah menetapkan warisan mereka di Black Wind Canyon, tetapi seiring berjalannya waktu, erosi angin hitam merusak dunia kecil. Niat suci-suci yang tercetak di dalam dunia kecil telah menjadi jahat, dan itu bukan lagi sekadar niat lagi. Sekarang memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia kecil. Suara mendesing. Suara mendesing. Niat jiwa yang masih dalam proses transformasi menjadi angin hitam hantu yin datang bergegas dengan gelombang yin dan kekuatan jiwa yang mematikan.
Bahkan raja yang sangat kecil berani datang ke sini. Serahkan tubuhmu padaku. Kekeke. Petik 2. Suara yang dikeluarkan oleh Blackwing Yin Ghost yang bengkok ini seperti suara tulang yang saling bergesekan. Ini membuat bulu kuduk merinding dan membuat rambut seseorang berdiri. Niat suci iblis yang telah diiblis ini telah memilih untuk mengambil alih tubuh Zhao Feng. Wind Lightning Eye Flame. Sebuah cahaya keemasan muncul di mata kiri Zhao Feng, dan simbol-simbol dewa kesengsaraan kilat melintas ketika gelombang api keluar dari mata kirinya. Booming gelombang. Sebuah bola api petir berwarna ungu keemasan transparan dengan aura kehancuran meledak ke niat dewa suci iblis. Api mata angin Zhao Feng adalah serangan jiwa murni berdasarkan dewa kesengsaraan petir, yang sangat efektif terhadap jiwa. Selanjutnya, serangan jiwa melawan makhluk jahat dan jahat untuk memulai. Bam! Ledakan! Maksud dari Secret Lord Suci itu terasa seolah-olah 10.000 baut kilat telah meledak di tubuhnya, dan gat api kesengsaraan api mata petir masih menyala. Arg! Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan jiwa seorang junior? Secret Lord Inten yang menjerit-menjerit, dan itu menunjukkan nada kewaspadaan dalam ekspresinya yang menggeram saat memandang Zhao Feng. Karena Secret Lord Inten yang diiblis telah meremehkan lawannya, baik bagian dalam maupun luarnya telah hangus, dan ada rasa sakit yang membakar di seluruh tubuhnya. Sangat kuat. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Sementara Old Ying mundur, dia juga menyaksikan serangan jiwa Zhao Feng. Aura jiwa Secret Lord Inten yang diiblis ini tidak lebih lemah dari Lord Suci tahap awal, namun masih dilukai oleh Zhao Feng. Dengan penguasaan jiwa yang sedemikian besar, tidak heran mengapa Zhao Feng tidak takut dengan sesepuh berjubah ungu, Jiang Hao, atau sesepuh janggut. Zhao Feng jauh lebih kuat dari mereka. Ayo pergi, desak Zhao Feng. Angin hitam di tanah terlarang Blackwing Canyon perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Dalam lingkungan seperti itu, musuh memiliki keuntungan besar. Selama itu tidak terbunuh dalam sekejap, ia akan mampu menyerap yin di udara untuk pulih sepenuhnya. Zhao Feng masih hanya seorang raja, dan efek angin hitam pada dirinya meningkat secara dramatis. Pada saat ini, mereka masih di pusat Blackwing Canyon Forbidden Ground. Semua yang ada di depan mereka gelap gulita. Old Ying segera menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Sialan, serangan jiwa junior ini berisi hukum kehancuran. Maksud suci iblis-iblis pulih, tetapi merasakan kesadarannya menjadi semakin lemah. Tidak baik, saya perlu menemukan tubuh untuk mengambil alih dengan cepat. Ekspresi Lord Inten yang dikerabui iblis itu berputar, dan kesadarannya perlahan dilahap. Itu harus menemukan tubuh untuk mengambil alih untuk memulihkan keadaan aslinya atau kalau tidak, itu hanya akan menjadi hantu angin yin roh yang tidak beralasan. Kalian semua, pergi. Maksud suci-suci iblis melepaskan gelombang yin, dan Blackwing Yin Ghost terdekat mulai melolong. Wu gelombang. The Blackwing Yin Ghost di dekatnya mulai menjerit, dan mereka berubah menjadi embusan angin hitam dan menyerbu ke arah Zhao Feng dan Old Ying. Jika seseorang melihat ini dari jauh, mereka akan melihat badai hitam raksasa yang mengeluarkan banyak tangisan dan lolongan. Rambut Old Ying berdiri tegak, dan keringat dingin mulai muncul. Dia bahkan tidak perlu melihat ke belakang, tangisan dan lolongan di belakangnya seperti 100.000 hantu jahat dari neraka. Old Ying siap menggunakan arai di Dragon Jade-nya kapan saja. Kecepatan Zhao Feng sedikit lebih cepat dari Ying tua, dan ekspresinya menjadi jelek ketika dia melihat ke belakang. Sementara hantu angin yin hitam ini lemah secara individual, setidaknya ada beberapa ratus di antaranya sekarang. Selain itu, masih ada maksud suci Secret Lord. Akan mengerikan jika mereka menyusul. Dia telah meninggalkan tanda spasial di daerah lain di Imperial Tomb, tetapi tidak di Blackwing Canyon Forbidden Ground, yang berarti bahwa dia tidak bisa menggunakan Misty Spatial World untuk pergi. Dia bisa mengambil Ying tua dan pergi, tetapi Pangeran ke-9 dan Zhou Suer masih menunggu mereka. Secret Lightning mendominasi tubuh. Sosok Zhao Feng tumbuh lebih tinggi dan riak petir emas dan biru muncul di sekitarnya, meningkatkan perlawanannya terhadap Blackwing Yin Ghost. Zhao Feng kemudian dengan santai membuang beberapa pukulan. Pukulan emas raksasa memenuhi udara. Masing-masing berisi ilusi yang kuat. Dalam sekejap, gelombang Blackwing Yin Ghost melambat. Zhao Feng tidak berpikir tentang membunuh hantu angin yin hitam. Yang dia ingin lakukan adalah menggunakan domain labirin ilusi untuk membuat mereka kehilangan arah. Kekeke, orang tua, berikan tubuhmu padaku. Saat Zhao Feng menyerang para hantu,
Secret Lord Inten yang tiba-tiba muncul dari samping dan menyerbu Ying Tua. Tidak baik, ekspresi Zhao Feng suram. Dia tidak berharap maksud suci iblis-iblis untuk menyerah padanya dan pergi untuk Old Ying sebagai gantinya. Penguasaan jiwa Dao Tua oleh Ying jelas bukan tandingan untuk maksud suci sekret yang jahat. Apa? Ying Tua langsung ditangkap oleh maksud suci Secret Lord. Gelombang tekanan jiwa yang kuat muncul dan membekukan tubuh Old Ying. Sama seperti maksud suci sekret iblis akan memasuki tubuh Old Ying. Tatap, dari, The God Eye. Cahaya ungu dan keemasan yang menakjubkan muncul dari mata kiri Zhao Feng. Pusaran air tak berdasar yang meluas ke jurang ungu dan emas yang terbentuk di mata kiri Zhao Feng, dan kekuatan terlarang yang mengunci kekuatan jiwa muncul dimanapun Zhao Feng memandang. Apa ini? Maksud suci-suci iblis itu langsung merasakan kekuatan hisap yang kuat. Ying Tua, yang sangat dekat dengan maksud suci Secret Lord, juga merasakan kekuatan menarik yang menakutkan. Seolah-olah jiwanya ingin meninggalkan tubuhnya. Keterampilan yang mengerikan, Ying Tua dengan cepat meninggalkan kisaran tatapan Zhao Feng dan melarikan diri dengan ketakutan. Dia tahu bahwa Zhao Feng sedang membatasi maksud suci-suci yang di iblis untuk membuatnya melarikan diri. Sialan, junior ini, Lord Suci Iblis yang di iblis itu meraung marah, tetapi itu tidak berdaya. Karena, tubuhnya, sepenuhnya dibentuk dari Soul Inten, seluruh tubuhnya ditarik oleh Zhao Feng. Jika Zhao Feng mencoba menarik jiwa orang normal, jiwa mereka masih akan bisa berjuang di dalam tubuh mereka, tetapi tubuh jiwa murni memiliki resistensi yang jauh lebih kecil terhadap tatapan mata dewa mata Zhao Feng. Namun, bahkan kemudian, maksud suci iblis yang berhasil di iblis itu berhasil berjuang, dan Zhao Feng tidak dapat memindahkannya ke dimensi mata kirinya. Seseorang hanya bisa mengatakan bahwa maksud suci sekret yang jahat itu terlalu kuat dan keinginannya untuk hidup terlalu kuat. Lepaskan aku, suci Secret Lord Inten meraung, tapi tubuhnya tidak di bawah kendali sendiri lagi. Samar-samar bisa melihat kota berkabut, dan pemandangan di depan matanya mulai menjadi kacau. Teknik menghisap jiwa bocah ini mengandung Dao of Illusion juga. Maksud suci-suci iblis dipenuhi dengan rasa takut. Berat, lepaskan aku, dan aku akan setuju untuk tidak mengambil alih tubuh temanmu. Niat suci iblis yang sudah di iblis itu sudah bisa merasakan kesadarannya mulai memudar, dan akan segera digantikan oleh niat yang jahat dan tidak berpikiran. Jika ini terus berlanjut, itu akan menjadi kehilangan. Itu harus menyerah pada Zhao Feng dan Old Ying dan menemukan orang lain di dekatnya, baru setelah itu akan ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. Zhao Feng menatap Old Ying, yang sudah terbang sangat jauh, dan menghentikan pandangan mata dewa. Semakin kuat jiwa target, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Pada titik ini, Secret Lord Inten yang di iblis sedang berjuang dengan kegilaan, jadi akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Flash spasial petir sayap, suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan bergegas menuju perbatasan Black Wind Canyon Forbidden Ground. Di luar Black Wind Canyon Forbidden Ground, Pangeran ke-9, ayo pergi. Si tua Ying segera datang ke tempat Pangeran ke-9 bersembunyi. Ying tua, di mana Zhao Feng dan Jing Kai? Pangeran ke-9 telah memeriksa situasi di Black Wind Canyon dan hanya memiliki satu perasaan aneh. Tidak ada orang lain yang masuk belum keluar, dan angin hitam dengan cepat kembali ke kekuatan aslinya. Jantungnya yang mengepal mengendur setelah melihat Old Ying, tapi itu mengencang sekali lagi setelah tidak melihat orang lain. Ayo pergi, Zhao Feng seharusnya bisa dengan cepat mengejar ketinggalan. Ying tua mendesak dan membimbing keduanya untuk melarikan diri. Ying tua tahu bahwa bahkan Zhao Feng tidak bisa membunuh maksud suci sekret iblis. Dia menunda niat suci iblis-iblis untuk membiarkan Old Ying mengambil Zhou Suer dan Pangeran ke-9 dan melarikan diri. Jika maksud suci iblis yang ditakdirkan tiba, maka Pangeran ke-9 dan Zhou Suer akan menjadi sasaran. Tidak peduli seberapa berbakat Zhao Feng, dia tidak bisa melindungi 3 orang sekaligus. Zhao Feng terbang keluar dari tanah terlarang Black Wind Canyon segera setelah ketiganya pergi. Mata kirinya menangkap Ying dan teman-temannya, dan dia segera mengikuti mereka. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya dari Black Wind Canyon Forbidden Ground, kelompok orang berjubah hitam itu bergegas. Jubah hitam senior, tanah terlarang Black Wind Canyon ada di depan kita. Salah satu anggota sangat takut karena mereka menebak tujuan orang berjubah hitam dan dengan cepat memperingatkan. Apakah orang berjubah hitam membawa mereka ke tanah terlarang untuk menemukan warisan?
Bahkan jika ada warisan dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang, mereka harus hidup mendapatkan apapun. Tindakan dan pikiran orang berjubah hitam benar-benar berbeda dari orang lain. Dua anggota lainnya juga mengungkapkan tatapan menakutkan. Zhao Feng, suara bersemangat dan dingin tiba-tiba terdengar dari orang berjubah hitam. Hu gelombang-gelombang. Orang berjubah hitam berubah menjadi sosok hitam mengambang dan melaju menuju Blackwing Canyon Forbidden Ground. Bab 954 Tengah. Begitu Zhao Feng meninggalkan Blackwing Canyon Forbidden Ground, Secret Lord Inten yang didakwa keluar. Sial, tidak ada orang lain di Blackwing Canyon. Maksud suci Secret Lord mulai panik. Itu bisa merasakan kesadarannya menjadi kacau, dan lebih dari 90% dari jiwa transparannya sekarang telah berubah menjadi hitam, warna yang sama dengan hantu angin yin hitam. Ada seseorang yang datang. Secret Lord Inten yang terlihat seperti iblis itu tampaknya menempel pada sedotan harapan terakhir, dan itu bergetar karena kegembiraan saat menerjang ke arah sosok hitam di kejauhan. Kekeke, berikan tubuhmu padaku. The Secret Lord Inten yang dilecehkan melompat pada orang berjubah hitam yang sedang terbang. Ekspresi orang berjubah hitam tiba-tiba berubah. Apa-apaan ini? Orang berjubah hitam itu tertawa dingin setelah merasakan permusuhan, dan dia menyerang bola Soul Inten tanpa rasa takut. Hu gelombang-gelombang, niat suci-suci yang diibliskan langsung masuk ke tubuh orang berjubah hitam itu. Ledakan, dalam sekejap, Secret Lord Inten yang teriblis menjerit dan bergegas keluar dari tubuh orang berjubah hitam, dan itu telah kehilangan banyak kekuatannya. Kamu, itu bukan tubuh manusia. Seru Secret Lord Inten yang berseru dengan nada bergetar. Saat memasuki tubuh orang berjubah hitam, aura bergelombang yang kuat membuangnya. Kekuatan bahkan melebihi tuannya dari kehidupan sebelumnya. Itu bahkan tidak dapat melihat melalui hukum dan niat yang terkandung dalam kekuatan ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu? Kesadaran Lord Inten suci yang diiblis itu benar-benar buram, dan tidak dapat berbicara dengan benar. Hu gelombang-gelombang, seluruh tubuhnya berubah menjadi roh angin yin hitam yang besar, dan aura jahat benar-benar terlepas. Wu gelombang-gelombang-gelombang, raksasa hitam angin yin hantu menyerang orang berjubah hitam. Tatapan maut, suara dingin dan intensi kematian tertinggi datang dari orang berjubah hitam. Intent of Death yang tidak dapat disebarkan menyebar dari mata orang berjubah hitam. Langit berubah gelap, dan rumput layu dan kehilangan semua kehidupan dimanapun pandangannya mendarat. Raksasa hitam angin yin hantu di depannya langsung dikendalikan oleh kekuatan terlarang ini. Wu gelombang-gelombang-gelombang, The Blackwing Yin Ghost meraung ketakutan dan panik. Kekuatan jahat di permukaan tubuhnya perlahan mulai memudar. Semua kehidupan dihancurkan oleh Intent of Death. Ini adalah kekuatan tertinggi yang bahkan surga dan bumi tidak bisa berhenti. Pada saat ini, anggota lain dalam kelompok orang berjubah hitam tiba. Bayangan kematian langsung menutupi mereka, dan kekuatan yang tak dapat dibuktikan sepertinya mencuri segala sesuatu di dalam tubuh mereka. Niat, kematian, mundur. Apakah kekuatan senior jubah hitam ini? Tiga anggota dengan cepat mundur dan menarik napas dalam-dalam. Gelombang kejut dari orang berjubah hitam itu begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekat. Mereka bahkan bisa merasakan sedikit kehidupan dalam tubuh mereka memudar, termasuk umur jiwa mereka. Hu gelombang-gelombang, saat kekuatan roh angin hitam yin melemah, jiwa yang lemah diseret keluar. Kau, keturunan Dewa Mata. Jiwa ini adalah maksud suci dari sebelumnya. Itu tidak berharap bahwa itu akan dapat memulihkan kesadarannya bahkan setelah menjadi Blackwing Yin Ghost, tapi itu tidak bisa lepas dari kematian. Suara mendesing. Intent Lord Suci yang transparan mulai layu dan menjadi lebih lemah di bawah Intent of Death, dan itu diserap ke dalam jubah hitam. Orang berjubah hitam melihat dunia kegelapan ini sebelum berbalik dan pergi. Jubah hitam senior, kemana kita pergi sekarang? Seorang anggota maju dan bertanya sambil tersenyum. Dia akhirnya mengerti mengapa orang berjubah hitam adalah pemimpin kelompok. Dengan kekuatan orang berjubah hitam, bahkan Tuan Suci yang normal pun akan terbunuh. Pusatnya, jawab orang berjubah hitam itu. Karena semua orang telah meninggalkan tanah terlarang Blackwing Canyon, tidak ada yang mendengar tawa jahat dari kedalamannya. Hahaha, sepertinya dua napasku asal Ki tidak sia-sia. Kantong daging tingkat rendah ini seharusnya cukup. Petik 2. Zhao Feng ada di sini. Pangeran ke-9 dan Kompi itu melihat sambaran merah tua di belakang mereka dan berhenti.
Itu bagus bahwa dia baik-baik saja. Old Ying memiliki ekspresi yang sedikit canggung. Dia adalah pemimpin kelompok, tetapi Zhao Feng adalah orang yang menghentikan niat suci-suci yang diiblis ketika dia melarikan diri terlebih dahulu. Untungnya, Zhao Feng telah kembali dengan selamat. Mari kita cari tempat yang aman pertama untuk membahas bagaimana cara menyelamatkan Jing Kai. Ying tua memiliki ekspresi muram. Meskipun Jing Kai tidak terlalu kuat, dia adalah salah satu anggota pertempuran utama dalam grup. Mereka tidak bisa kehilangan dia begitu saja. Kelompok mereka segera tiba di bawah tebing. Gelombang. Si tua Ying membiarkan Jing Kai keluar dari dunia kecilnya. Pada saat ini, tubuh Jing Kai hitam, dan ada aura Yin memancar darinya. Udara Yin mengikisnya, dan lonjakan kuat kekuatan jiwa mempengaruhi pikirannya. Zhou Suer menganalisis setelah memberi Jing Kai pandangan sekilas. Zhao Feng berhenti sejenak. Kemampuan penyembuhan Zhou Suer memang tidak mudah baginya untuk dapat melihat semua itu hanya dengan beberapa tatapan. Zhao Feng bisa melakukannya juga, tapi dia setidaknya perlu menggunakan mata kirinya. Itu saja, bisakah kamu menyembuhkannya? Ying tua mengangguk. Dia tahu sedikit tentang kemampuan penyembuhan Zhou Suer. Udara Yin dapat dipaksa keluar, tetapi di sana kekuatan jiwa misterius di jiwanya sulit untuk dihilangkan. Zhou Suer berpikir sejenak sebelum menjawab. Pada saat ini, Jing Kai pulih kesadarannya dan membuka matanya dengan kabur. Ying tua, kami keluar. Jing Kai duduk dan melihat sekeliling. Mendesah. Sayangnya, ada roh jahat yang menjaga harta karun di bawah tanah. Jing Kai masih tidak melupakan harta di Black Wind Canyon. Semua orang memandang Jing Kai tanpa berkata-kata. Dia hampir mati di Black Wind Canyon dan masih memikirkan harta karun itu. Selain itu, Zhao Feng dan Old Ying mempertaruhkan hidup mereka untuk membawanya keluar, tapi dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda terima kasih. Kepribadiannya sudah banyak berubah. Bahkan jika kita bisa menyingkirkan kekuatan jiwa misterius itu, aku tidak bisa menjamin bahwa dia akan kembali ke Jing Kai asli. Zhou Suer menambahkan saat dia melihat Jing Kai. Zhou Suer, apa yang baru saja kamu katakan tentang aku? Ekspresi Jing Kai berubah, dan matanya menjadi mematikan. Suasana langsung mereda. Zhou Suer, paksa udara Yin keluar dari tubuhnya terlebih dahulu. Ying tua memandang Jing Kai yang sama sekali baru dan memecah kesunyian. Kita akan menyingkirkan kekuatan Yin dan jiwa terlebih dahulu sebelum kita memikirkan hal lain. Zhou Suer setuju dengan apa yang dikatakan Ying tua. Pertama-tama mereka akan menghapus udara Yin dan kekuatan jiwa di tubuh Jing Kai. Selama dia menjadi lebih sehat, masih ada harapan untuk hal-hal lain. Jing Kai, tidak apa-apa. Biarkan Zhou Suer menyingkirkan udara Yin di dalam tubuhmu, Ying tua membujuk. Baik, saya merasa tubuh saya tidak nyaman. Petik 2, Ying tua masih memiliki status tertentu di hati Jing Kai, tapi dia masih waspada dan curiga terhadap Zhou Suer. Old Ying, apa yang terjadi di Black Wind Canyon Forbidden Ground? Total 4 kelompok masuk, tetapi hanya kalian yang keluar. Pangeran ke-9 tidak bisa menahan rasa penasarannya. Aku juga tidak yakin. Tanah terlarang di makam kekaisaran adalah tempat berbahaya yang belum sepenuhnya diselidiki oleh kekaisaran. Bagaimanapun, ini adalah dimensi kuno yang terlupakan, Old Ying menjawab dengan sungguh-sungguh sebelum menghela nafas. Yang lain mungkin telah menggunakan arai di Dragon Jades mereka untuk melarikan diri. Hati Pangeran ke-9 bergetar ketika dia menyadari betapa berbahayanya tanah terlarang Black Wind Canyon. Selain Old Ying dan Zhao Feng, yang lain semuanya menggunakan arai di Dragon Jade mereka atau terbunuh. Tapi kami juga mendapatkan banyak hal saat ini. Kami melewati 2 warisan yang tidak memiliki tes apapun, dan kami dapat secara langsung mendapatkan kekayaan Dewa Suci dan banyak pemeliharaan drakonik. Ying tua mengubah topik pembicaraan. Old Ying dan Zhao Feng kemudian memindahkan semua pemeliharaan drakonik di dalam Dragon Jades mereka ke sel Pangeran Mahkota ke-9 Pangeran ke-9. Namun, meskipun mereka berdua memasuki Black Wind Canyon pada saat yang sama, pemeliharaan drakonik dalam Dragon Jade Old Ying bahkan bukan setengah dari Zhao Feng. Zhao Feng, apakah kamu tidak menggunakan kekuatan pemeliharaan drakonik untuk melindungi dirimu sendiri? Ying tua tertegun. Setiap orang yang memasuki dimensi ini akan menggunakan takdir drakonik untuk mengurangi tekanan. Seiring berlalunya waktu, semua orang akan perlahan beradaptasi dengannya dan akan menggunakan lebih sedikit pemeliharaan drakonik daripada sebelumnya.
Pemeliharaan drakonik dapat digunakan untuk segala hal yang defensif, seperti melindungi diri dari segala macam serangan, seperti Black Wind Yin Ghost. Ying Tua menggunakan gumpalan pemeliharaan drakonik setiap detik untuk melindungi dirinya dari hukum dan niat di dimensi ini. Namun, udara Yin masih perlahan mengikisnya. Di sisi lain, Zhao Feng sama sekali tidak menggunakan pemeliharaan drakonik dan masih bisa tetap terjaga. Mari kita menuju pusat makam kekaisaran. Dengan Zhao Feng bergabung dengan mereka, Ying Tua merasa lebih aman. Jing Kai juga tidak bisa meninggalkan sisi Zhou Suer. Zhao Feng, saya harap Anda akan kurang mementingkan kekayaan warisan ini dan membantu Pangeran ke-9 sebanyak yang Anda bisa. Ying Tua memiliki pandangan memohon. Jawab Zhao Feng sederhana. Setelah mendapatkan kekayaan dari 2 warisan di Black Wind Canyon dan semua kekayaan itu dari daerah bawah tanah, dia sudah cukup. Pada titik ini, Zhao Feng bahkan tidak akan repot-repot dengan warisan suci tahap awal dan tahap awal kecuali dia tahu mereka memiliki barang tertentu yang dia butuhkan. Brother Zhao sudah membantu saya sebanyak yang dia bisa, Pangeran ke-9 tersenyum dan berkata. Pemeliharaan drakonik yang diberikan Zhao Feng kepadanya 2 kali lebih dari orang lain. Oke, kita sangat jauh dari pusat. Dalam periode waktu ini, kita perlu membantu Zhao Feng menjinakkan binatang buas di sini. Ying Tua mengumumkan rencana itu. Mereka akan menuju ke tujuan mereka sambil menjinakkan binatang buas di jalan. Warisan penaklukan membutuhkan waktu, dan mereka hanya akan dapat memperoleh pemeliharaan drakonik ketika ditaklukkan. Di sisi lain, menjinakkan binatang buas akan memberi mereka beberapa pemeliharaan drakonik sementara juga membangun kekuatan mereka. Dalam waktu 5 hari, Zhao Feng menjinakkan 2 kelompok binatang buas lainnya. Pada saat yang sama, udara Yin di dalam tubuh Jing Kai dipaksa keluar. Kekuatan jiwa misterius yang tersembunyi di dalam jiwa Jing Kai terlalu dalam, dan Zhou Suer tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini. Selain itu, kepribadian Jing Kai belum banyak berubah. Jika ini terus berlanjut, Jing Kai akan menjadi masalah besar bagi kelompok kami. Old Ying khawatir, dia tidak mempercayai kita lagi dan berpikir bahwa kita mengejar kekayaannya. Semua orang menghindari Jing Kai dan berdiskusi. Bab 955 Ikat Lingyun. Semua orang memandang Zhao Feng dengan heran. Anda dapat menyingkirkan kekuatan jiwa misterius dalam jiwanya. Kecurigaan melintas di mata Zhou Suer. Dia masih tidak bisa memahami metode misterius Zhao Feng yang dia gunakan di Saint Herb Pavilion untuk menghilangkan racun. Selain itu, penguasaan jiwa Zhao Feng tidak sederhana. Old Ying mengungkapkan ekspresi serius. Zhao Feng berhasil menghilangkan cahaya harta 9 warna dari jiwa Old Ying di Black Wind Canyon, tetapi situasi dengan Jing Kai berbeda. Zhou Suer telah menghabiskan 5 hari hanya untuk memaksa udara Yin dalam jiwanya. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat racun dalam jiwa Jing Kai. Metode Zhao Feng membutuhkan kerja sama target, mereka tidak bisa menolak, atau itu tidak akan berhasil. Sekarang Jing Kai curiga pada semua orang, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan niat jiwa Zhao Feng memasuki kedalaman jiwanya. Saya bisa mengubah kepribadiannya sementara saya melakukannya, tambah Zhao Feng. Ini adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Zhao Feng. Semua orang mengambil napas dalam-dalam ketika mereka mendengar itu, dan mereka melihat Zhao Feng dengan bingung. Anda memiliki kemampuan untuk mengubah kepribadian. Tanya Zhou Suer. Sekarang kepribadian Jing Kai sudah berubah, yang bisa dipikirkan oleh Zhou Suer adalah untuk membuatnya memasuki beberapa kekuatan Buddhis dan mengikuti beberapa biksu untuk perlahan-lahan berubah kembali ke siapa dia dulu. Pangeran ke-9 dan Ying Tua sangat bingung dan terkejut. Zhao Feng bukan orang yang baik. Mereka tidak percaya bahwa Zhao Feng hanya bisa membujuk Jing Kai untuk berubah. Karena tidak ada dari kalian yang bisa melakukan apapun, setidaknya aku bisa memastikan bahwa dia akan mencoba yang terbaik ketika bekerja dengan kami. Zhao Feng memutar matanya. Zhao Feng tidak terlalu memikirkan kekuatan Jing Kai, tapi seperti yang dikatakan Ying Tua, tim Pangeran ke-9 tidak bisa kehilangan siapapun. Berikan dia ke Zhao Feng. Ying Tua setuju. Mereka tidak punya hal lain yang bisa mereka lakukan. Meskipun dia bingung, dia merasa percaya diri pada Zhao Feng. Dia samar-samar bisa menebak apa yang akan dilakukan Zhao Feng berdasarkan apa yang dia katakan, tapi itu tidak masalah lagi. Jing Kai, yang masih beristirahat, menemukan bahwa ekspresi orang lain tidak benar dan menjadi curiga. Zhao Feng kemudian tiba-tiba berjalan mendekatinya. Apa yang kamu inginkan?
Jing Kai mulai panik. Kekuatan yang Zhao Feng telah tunjukkan di Black Wind Canyon segar dalam ingatan Jing Kai, dan dia takut. Gelombang-gelombang. Dengan lambaian tangan kirinya, Zhao Feng memasukkan Jing Kai ke dunia tata berkabut. Zhao Feng adalah dewa di dunia tata ruang misti, dan hukum dalam dunia tata ruang misti terikat Jing Kai. Zhao Feng berjalan ke Jing Kai dan merilis gelombang Soul Inten yang kuat. Gelombang. Tubuh dan jiwa Jing Kai menjadi sangat tertekan, dan dia tidak dapat mengedarkan True Yuan atau Soul Intennya. Segel hati gelap. Segel ungu dan emas dengan aura samar dewa kesengsaraan petir terbentuk di mata kiri Zhao Feng dan perlahan-lahan menanamkan dirinya ke kedalaman jiwa Jing Kai. Meskipun Jing Kai memiliki kekuatan pertempuran seorang kaisar yang tak tertandingi, jiwanya tidak begitu kuat. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan dewa suci, jadi dia dengan mudah bisa menanamkan sel hati gelap ke Jing Kai. Beberapa saat kemudian, Tuan, saya mengerti usaha Anda. Tolong sembuhkan saya. Petik 2. Jing Kai setengah berlutut di depan Zhao Feng. Meskipun kepribadian dasar Jing Kai tidak akan berubah setelah segel hati gelap dicetak padanya, dia akan percaya apapun yang dikatakan Zhao Feng. Jika Zhao Feng adalah seorang guru yang baik, ia bahkan mungkin dapat mengubah Jing Kai menjadi orang yang baik, tetapi Zhao Feng tidak memiliki waktu seperti itu. Pertama-tama aku akan menghilangkan kekuatan jiwa misterius di jiwamu. Jangan menolak. Dimengerti, Zhao Feng. Jing Kai santai dan mengubah judul dari Tuan menjadi Zhao Feng. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah sesama anggota tim, jadi memanggilnya Tuan akan membuat yang lain takut pada Zhao Feng untuk beberapa derajat. Gelombang-gelombang. Niat jiwa Zhao Feng melewati lengannya dan perlahan meresap ke dalam jiwa Jing Kai. Karena tubuh jiwa petir, petir kesengsaraan dewa secara otomatis tertanam ke dalam kekuatan jiwa Zhao Feng. Pada saat yang sama, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat di mana kekuatan jahat-jahat bersembunyi di jiwa Jing Kai, dan ia mulai dengan hati-hati memaksanya keluar. Namun, kekuatan ini tertanam dalam jiwa Jing Kai, jadi Zhao Feng membutuhkan banyak waktu. Tentu saja, semua ini dilakukan selama liburan mereka. Setelah semua, tahap pertama persidangan Putra Mahkota akan segera berakhir, dan semua orang perlu menuju pusat makam kekaisaran. Zhao Feng tidak membiarkan Jing Kai keluar selama periode waktu ini. Jing Kai hanya tinggal di dunia tata ruang misti dan dibudidayakan. Setelah Black Wind Canyon, jiwa niat Jing Kai sebenarnya telah disempurnakan, tapi Zhao Feng masih belum puas dengan kekuatannya. Perbedaan terbesar antara tim Pangeran ke-9 dan para pangeran lainnya adalah bahwa dia tidak memiliki siapapun dengan kekuatan pertempuran dari Dewa Suci. Setelah menyembuhkan Jing Kai, Zhao Feng akhirnya punya waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Zhao Feng telah mengalami pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah memasuki pengadilan Putra Mahkota, dan dia belum memiliki waktu untuk memahami semuanya. Generasi yang lebih tua berpengalaman. Sebagai contoh, teknik pertempuran jarak dekat dari Secret Lord Hundred Refined adalah esensi dari keluarga Cao. Pada saat yang sama, Zhao Feng sesekali akan memasuki alam mimpi kuno. Zhao Feng menyadari bahwa dia mulai beradaptasi dengan alam mimpi kuno bahkan lebih baik sekarang. Suatu hari, Zhao Feng memperbudak binatang buas lain di hutan kuno. Elang jantan kulit hitam tingkat kaisar mendarat di kepala Zhao Feng. Gelombang-gelombang. Setelah meninggalkan alam mimpi kuno dan kembali ke makam kekaisaran, Zhao Feng berdiri di tebing gunung dan membiarkan elang hitam terbang di langit. Itu yang kelima, gumam Zhao Feng pelan sambil tersenyum. Di bawah tebing, semua orang telah memasuki kondisi kultivasi. Mereka semua merasa bahwa mereka sangat lemah dalam persidangan Putra Mahkota. Mereka perlu mengambil setiap saat yang memungkinkan untuk berkultivasi. Pangeran ke-9 sangat pekerja keras, dan karena dia juga berbakat, kemajuannya sangat cepat. Selama beberapa hari berikutnya, selain beristirahat dan menuju ke tujuan mereka, semua orang hanya memiliki satu hal yang harus dilakukan, membantu Zhao Feng binatang buas jinak. Zhao Feng, kami menjinakkan paket serigala bersayap dan paket serigala malam terakhir kali. Anda memiliki kelincahan dan jenis binatang penyerang yang cukup, Old Ying menganalisis. Selama 2 pertemuan terakhir, Old Ying mengerti kemampuan menjinakkan binatang buas Feng Feng. Yang bisa dia katakan adalah bahwa Zhao Feng sempurna dalam setiap aspek, seolah-olah dia bukan manusia. Zhao Feng bisa mengambil posisi apapun di tim. Ying tua bahkan merasa bahwa Zhao Feng bisa mengambil tempat sendiri.
Ketika datang untuk menganalisis kelemahan dan meramalkan bahaya, Ying Tua harus mengakui bahwa dia tidak sebagus Zhao Feng. Kami sekarang membutuhkan jenis binatang buas. Mata Ying Tua berbinar. Setelah belajar tentang kemampuan menjinakkan binatang Zhao Feng, rencana Old Ying berubah. Binatang Zhao Feng akan menjadi titik kritis dalam persidangan putra mahkota. Old Ying sangat mementingkan hal ini, dan dia bersedia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membantu memperluas koleksi binatang Zhao Feng. Tipe kekuatan, Zhao Feng ingat beruang raksasa es kristalnya, tapi Old Ying jelas membutuhkan jumlah yang jauh lebih besar. Zhao Feng tidak pernah menyangka persidangan putra mahkota begitu rumit. Dari kelihatannya, posisi Bistamer juga tidak sederhana. Itu di sini, semua orang berhenti di depan hutan yang remang-remang. Aura kacau, liar, dan haus darah langsung menyapu mereka. Ledakan, kadang-kadang terjadi tabrakan dan beberapa ketukan melolong dari dalam. Semua orang bisa merasakan bahwa tempat ini tidak sederhana. Kami telah tiba di daerah tengah makam kekaisaran. Ini adalah tempat berkumpulnya binatang buas, dan ada banyak bungkusan binatang buas yang kuat di sini, diperkenalkan Ying Tua. Suara mendesing, sesosok muncul di sebelah Zhao Feng. Itu Jing Kai. Jing Kai. Semua orang memeriksa Jing Kai dengan cermat. Mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kekuatan jahat dari tubuh Jing Kai. Jelas bahwa Zhao Feng telah berhasil menyingkirkannya. Saya telah berkultivasi di dunia kecil Zhao Feng. Petik 2. Jing Kai tidak merasa banyak ketika dia melihat orang lain, tapi dia masih mengikuti perintah Zhao Feng dan berinteraksi dengan orang lain. Zhao Feng membiarkannya keluar untuk membuat semua orang merasa lebih aman. Kelompok 5 kemudian menuju ke pusat hutan. Di kedalaman hutan, ada gua hitam besar dan tenang. Bagian dalam gua adalah tempat lain, seolah-olah itu adalah dunia yang baru. Ada kastil kuno yang terbuat dari batu pasir di tengah beberapa lahan tandus, dan badai pasir memenuhi langit. Si Yulei, serahkan kekayaanmu dan pemeliharaan drakonik dan kami akan membiarkanmu pergi. Ada seorang pria berambut merah yang ditutupi api emas dan merah dan memegang tombak panjang di tangannya, dan dia berbicara dengan nada yang kuat. Ada 3 orang lagi di sebelah pria berambut merah. Di depan mereka adalah dinding yang terbentuk dari pasir, yang juga memiliki susunan di atasnya. Ledakan, laki-laki berambut merah itu menyerang dengan tombaknya, dan bola api melesat keluar seperti naga api merah darah. Pada saat yang sama, aura api destruktif dilepaskan. Ledakan, pasir di dinding beriak seperti air. Naga menyala merah darah bergabung ke pusat dan meledak. Dinding kemudian kembali normal. Tai Lingyun, tidak ada gunanya. Kita tidak akan bisa menembus pertahanan warisan serta garis keturunan keluarga Si dalam waktu singkat. Seorang pria berambut merah berdiri di samping sementara 2 lainnya berdiri di belakangnya dengan ekspresi patuh. Susunan pertahanan ini juga sangat mendalam. Seperti yang diharapkan dari Shen Jisi. Petik 2. Mata Grandmaster Arai di belakang penatua berambut merah itu melintas. Setiap kali serangan Tai Lingyun mendarat di dinding, Arai misterius akan melemahkannya. Di dalam dinding pasir, Si Yulei memegang perisai raksasa berwarna kuning gelap yang diukir naga raksasa. Perisai ini berada di tengah dinding, dan itu tidak bisa digerakkan. Pelanggaran yang kuat, seperti yang diharapkan dari keajaiban anak muda keluarga Tai yang tiada taranya. Blood Devil Sun Bloodline-nya menakutkan. Petik 2. Si Yulei mengerang. Jika bukan karena fakta bahwa senjata suci warisannya dapat memanfaatkan sebagian dari kekuatan warisan dunia kecil, bagaimana mungkin kelompok mereka mencapai jalan buntu terhadap kelompok pangeran keempat? Senior Zenjisi, mengapa kita tidak menggunakan arai di Dragon Jades kita dan melarikan diri? Wajah Su Qingling pucat pasi. Jelas bahwa dia terluka parah. Tidak perlu seseorang di sini untuk menyelamatkan kita. Petik 2. Seorang penatua tua yang duduk di tengah tiba-tiba membuka matanya. Mereka seperti bintang di malam hari, dan mereka sepertinya mengandung filosofi yang mendalam.